Nah, suksesnya Rajab, suksesnya Sya'ban, pasti suksesnya Ramadan. Amin. Jadi jangan berharap nih kalau leha-leha aja Pak. Ya, Rajab biasa aja, Sya'ban juga apalagi karena dianggap bulan bonus. Rajab, maaf saya kasih tahu, kebanyakan gagal bulan Ramadannya. Makanya Lailatul Qadarnya kebanyakan kita gagal Pak. Rasulullah kenapa tiap tahun dapat Lailatul Qadar? Karena Rasulullah masih 11 bulan Pak. Ya, aktif ibadah beliau itu nggak pernah berhenti selama 11 bulan, menanam ya kemudian menyirami, merawatnya selama 11 bulan. Ramadan tinggal metik hasil, wajar lah. 11 bulan beliau capek lah, kita pengen metik hasil doang, tiba-tiba metik hasil datang. Saya mau metik singkong nih, mau ngambil singkong, tanya sama petani, emang Anda nanam nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang disertai dengan rintik-rintik hujan. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan kita, masih memberikan iman Islam kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk datang ke majelis ini dalam rangka kewajiban kita, yaitu sholatul ilmi. Mudah-mudahan tetesan hujan yang mengenai seluruh badan kita dijadikan alat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita masih melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita. Barakallah. Ya, hujan luar biasa nih, hujan dari malam. Ya. Dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh sunnah-sunnah beliau, kita di akhirat kelak mendapatkan sahabat husna di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa awal pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah yang dikhususkan untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah majelis ilmu yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah dan wasiat suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, menerangkan hukumnya, meluaskan hukumnya, dan hukumnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan a'udzu Selanjutnya, mari kita sama ikuti lantunan sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan sholawat Nabi di tengah-tengah rintik hujan, pintu-pintu langit terbuka, segala keinginan, maksud dan tujuan Amin. oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan sholawat Nabi dipandu oleh kita dan syukur padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa bagi maqasidana wa firlana ma'amah wa syarunami. Keutamaan Sya'ban dan Ramadan. Ya. Ya.
محمد شهيد Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub. Ya, muka syafatul qulub dari Imam Ghazali. Ya wasi'al karami Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana Ilana Mamadha ya wasi'an karami Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب الخلق وممن ألوذ به سواك عنده لهدي العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم واليدين قد ضلع مطلقا أبدا ومن ذاب أصلا في بلد الزمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا نجاة رحمتي بلاد والهدى إن كبائر في الأخرى كلامني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأني وصحبي ثم تبعنا لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin sahabat-sahabat Al-Quran yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama persiapkan diri kita masing-masing dengan kajian yang terbaik yang akan disampaikan oleh guru kita tentang keutamaan Sya'ban dan Ramadan. Bersumber dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Syekh Al-Imam Ghazali. Padanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Wa bi sanatil muttasil ila al-imamil mu'alif rahimahullahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma irsalukal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi war. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hal uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, segenap para bapak-bapak haji, orang-orang tua kami, para sepuh, dan segenap pengurus Masjid Al-Aqabah dari ketua umum dan jajarannya, pembina, penasehat Bapak Haji Agus Rusbana, Bapak Haji Pak Wandi, Pak Haji Untung, dan segenap pengurus lainnya yang sama kita hormati, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nadung yang baru saja hadir, dan sekaligus saya apresiasi begitu luar biasa bapak-bapak ya, walaupun hujan diguyur dari tengah malam hingga menjelang saat ini masih terus turun dan intensitasnya juga tidak berubah, masih lumayan juga nih, tapi tidak mengurangi kehadiran kita. Ini pertanda sudah teruji ini keimanan ini, luar biasa ya. Jangan lagi baru air Pak ya, betul? Iya, pohon rubuh, gunung meletus, tetap kita hadir pengajian. Amin. Ini luar biasa Pak ya, luar biasa. Iman kalau sudah ada di hati kita dan menjadi keyakinan, tidak akan bisa tergoyahkan oleh apapun. Tidak ada bisa yang menghalangi kehadiran kita di dalam menuju kebaikan-kebaikan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bukti dan pertanda dan memperkuat bahwa Allah sudah tanamkan keimanan dalam hati kita untuk sebuah keyakinan, dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Ya, silakan Pak Edo. Wabil khusus kepada akhirul kiram Ustadz Sulaiman yang senantiasa setia untuk menemani kita. Ahlan, tafadhol guru kita hadir bersama kita. Pak Ramayadi, Bapak Wandi, Pak Haji Marwan, Pak Patris, dan sebagainya, semuanya yang saya tahu satu-satu dari jemaah kita yang tentunya tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Mudah-mudahan di hari ke-19 dari bulan Rawah atau bulan Sya'ban, yang berarti sekitar 11 hari ya lagi ya, kurang lebih akan datang bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai datangnya bulan Ramadan dan kita dapat melaksanakan Ramadan dari hari ke harinya, dari semua aktivitas ibadahnya, dan sampai tuntas Ramadan, dan Allah berikan kepada kita di akhir Ramadan ya, yaitu dengan titel baru, derajat yang baru, yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah, Sya'ban sudah berada di minggu terakhir ya, yang berarti tinggal beberapa hari saja kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tamu yang agung, tamu yang mulia. Sya'ban adalah bulan terakhir menjelang kedatangan bulan Ramadan. 2 bulan ini bulan yang istimewa sebelum Ramadan, bulan Rajab yang sudah lewat
yang tentunya kita sudah tuntas melaksanakan segala hal ibadah di dalamnya, yang sunnah dan yang wajib, dan beberapa keutamaan lainnya yang tentu udah pasti kita peroleh. Makanya Ramadan setelah tuntas dan sudah usai. Dan bagi kita yang mungkin masih terlewati kebaikan-kebaikan dan keutamaan Rajab, maka mungkin boleh jadi kita niatkan di tahun depan. Boleh jadi karena memang belum tahu, atau mungkin dalam keadaan berhalangan. Nilai-nilai puasa-puasa yang dilaksanakan di Rajab sesuatu yang luar biasa. Satu hari puasa Rajab, Allah berikan ampunan 1 tahun dosa yang lalu. 2 hari kemudian, 1 tahun kemudian. Ya, hari ketiga, keempat, seterusnya 1 hari, setiap 1 hari 100 hari. Begitu Allah berikan nilai-nilai pahala, dan Allah berhak mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita sampailah pada bulan Sya'ban hari ini. Inilah bulan yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah SAW. Makanya syahrun Nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan Nabi. Kalau Rajab, syahru ummati, ya, syahrul Asham, bulan yang diberi istimewa. Di saat itu, di hari itu, pada saat itu orang-orang yang melakukan dosa, terutama kita orang-orang yang beriman, lalu terjadi lalai, maka dosa kita tidak dicatat karena sudah diampuni sama Allah. Itu bulan Rajab. Makanya Rajab disebut bulan Asham, bulan yang budak, bulan yang tuli. Yang dicatat cuma yang baik-baiknya aja, yang nggak baik tidak dicatat. Dan arti kata bukan berarti orang-orang yang berdosa melakukan dosa lalu tidak berdosa, tidak, tetap berdosa. Cuma karena kemuliaan bulan Rajab, Allah berkenan secara otomatis dosanya diampuni, terutama orang-orang yang beriman, yang istiqomah ibadahnya selama 11 bulan kemarin. Ya, jadi diawali dari bulan Muharram sampai ketemu Rajab, istiqomah ibadahnya, istighfarnya nggak pernah berhenti. Ketika melakukan dosa sengaja ataupun tidak, ketika datang Rajab diampuni. Ya. Lalu ini Sya'ban sekarang. Ya. Summiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu minhu khairun katsir. Kenapa dikatakan Sya'ban? Ya, Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Salam. Betul, Pak Haji. Ya. Pohon satu tapi cabangnya banyak. Nah, Sya'ban ini dari satu pohon tumbuh berbagai macam cabang, dari cabang ranting-ranting. Jadi begitu banyak cabang-cabangnya, Pak, ranting-rantingnya. Yang berarti kalau satu kebaikan Allah berkenan memberikan nilai pahala yang luar biasa. Makanya summiya Sya'ban, dikatakan Sya'ban karena sesungguhnya Sya'ban itu yatasya'ab, banyak cabang, bercabang-cabang. Yatasya'ab minhu khairun katsir, apanya yang banyak? Allah berkenan mencatatkan begitu banyak kebaikan. Satu titik kebaikan, Allah berkenan memberikan balasan kebaikan yang tak terbatas, tiada batasnya. Khairun katsir. Yang biasanya biasa-biasa aja dicatat, tapi di Sya'ban ini luar biasa. Ya. Makanya kata Rasulullah, di antara bulan yang dilupakan oleh umat ya bulan Sya'ban ini. Ya. Karena sejatinya bulan ini adalah bulan akhir daripada yang 11 bulan kemarin. Karena sebentar lagi ketemu dengan Rajab, ketemu dengan Ramadan. Ada orang yang meninggal di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini nggak ketemu Ramadan, paling tidak dia sudah dapat kebaikan-kebaikannya. Ya, sama halnya Allah berikan pada bulan Ramadan. Mustaqun minas si'abi bi kasri shin. Dia diambil dari kata mustaq, diambil ya dari syi'abun atau syi'bun bi kasri shin dengan bentuk kata sinnya berbaris kasroh. Wa huwa tariqul jabal wa huwa tariqul khair. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana diberikan jalan dari berbagai macam cara untuk menuju kebaikan-kebaikan. Makanya hujan ini nggak menjadi masalah bagi kita tetap hadir. Ini bukti bahwa Sya'ban adalah sebagai daya tarik yang luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah kita di pagi hari ini pada bulan Sya'ban ini menjadikan kita identitas baru,
orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Ruwiya an Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan dari Imam Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Imam Umamah Al-Bahili, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk awal bulan Sya'ban, ini udah tanggal 19 nih ya, tinggal 19, itu tinggal 11, ada yang tanggal 18 Muhammadiyah, ada NU tanggal 19 ya, ada Imleknya 17, berarti bareng tuh Imlek dulu ini beriringan nih, 17 nya Imlek, 18 nya saudara kita orang Muhammadiyah, orang NU katanya di tanggal 19. Tapi ada yang tanggal 16 Pak. Ada yang duluan ya, dia nggak mau kalah deh. Masya Allah, ada yang tanggal 16 sudah puasa Pak. Masya Allah, pengen lebaran duluan katanya. Masya Allah ya. Apabila masuk bulan Sya'ban, artinya berakhir bulan Rajab di tanggal 29, berakhir dia ya. Kemudian tanggal 1 Rajab, tanggal 1 Sya'ban, apa? Fatahiru anfusakum, kata Rasulullah. Rasul menyarankan memerintahkan kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, fatahiru anfusakum, maka yang masih berleha-leha saja dalam keasikan ya, dosa, keasikan maksiat, keasikan tidak melakukan kebaikan ya, maka segera bertaubat, sucikan diri kalian. Yang belum lagi mau ke masjid, maka sudah ya, segera datang ke masjid sebelum semua terlambat. Karena biasanya setelah nisfu Sya'ban ini umur kita ditentukan Allah Pak. Yang umurnya udah habis, selesai sudah. Yang yang kontraknya udah habis, ya meninggal. Habis lah, udah kontraknya habis ya meninggal lah. Kalau yang belum diperpanjang Pak. Tapi hebatnya di bulan Sya'ban ini, Allah berkenan menambahkan umur bagi orang yang sudah sampai kontraknya. Makanya ketemu di bulan malam nisfu Sya'ban tanggal 15. Malam di mana pada saat itu ya, seluruh malaikat pencatat amal datang ke hadapan Allah, melaporkan seluruh amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Ini Pak, kita dicatat amal kita selama 1 tahun. Dilaporinnya kapan? Pada tanggal 15 nisfu Sya'ban. Setahun tuh Pak, rapot kerja kita, rapot ibadah kita, rapot sodako kita, termasuk rapot dosa kita di situ. Ya, selama 1 tahun ada yang nilai merah, ada yang hijau, ada yang hitam tuh nilai itu. Tuh rapot macam-macam, bagado-gado. Dilaporin sama malaikat. Malaikat mah nggak peduli, mau bagus, mau jelek, pokoknya gue mau laporin aja, kata malaikat. Dibawa ke hadapan Allah. Nih ya Rob, amal si fulan hambamu. Nih amal si fulan, amal si B, amal si C. Ya sudah. Ya, dilaporkan kepada Allah, dilihat sama Allah apa adanya. Ya, pada tanggal 15 bulan Sya'ban, laporan amal perbuatan manusia selama 1 tahun. Adapun laporan amal manusia harian, yaitu pada hari Kamis sore habis asar. Tuh, Kamis sore habis asar itu laporan harian. Habis asar Pak, habis asar setiap hari itu amalan harian yang dicatat oleh malaikat, dilaporkan sama Allah. Ya, kemudian laporan mingguan yaitu pada hari Senin. Makanya Rasulullah menyunahkan kepada kita berpuasa hari Senin dengan harapan ketika amal kita diangkat sama Allah, kita sedang dalam keadaan suci dan berpuasa. Hari Senin tuh. Ya, kemudian juga ada yang hari Kamis. Makanya Senin, Kamis puasanya. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW meminta kepada kita di bulan Sya'ban ini, terutama di bulan tanggal nisfu Sya'ban tanggal 15 kemarin itu, kalau bisa kenapa disunahkan baca, dianjurkan ya baca 3 kali surat Yasin. Yang pertama adalah niat
Semoga Allah panjangkan umur kita untuk ibadah. Panjang umur, tambah baik, banyak amal, banyak ibadah. Itu ya, panjang umur mintanya. Yang kedua, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang ketiga, dikuatkan iman Islam kita, jadikan orang yang bertakwa dan mati husnul khotimah. 3 permintaan ketika disebut Sa'ban. Dan setelah itu jangan tidur, lakukan aktivitas malam sampai menjelang subuh. Ngapain? Ya zikir, wirid, bersedekah, hatam Quran. Semua orang Wetan, orang Jawa begitu Pak. Bahkan mereka siap bawa makanan untuk nemenin begadang malam, bawa kopi, bahkan ada macam-macam bubur, sebutnya apa tuh? Ya 7 rupa bubur lah katanya kalau orang Jawa itu. Karena memang suasananya pada malam itu disunahkan untuk kita menghidupkannya, jangan sampai tertidur. Karena di antara 3 malam yang manusia nanti di yaumil qiyamah dijaga hatinya, yang tidak akan pernah ditidurkan Allah adalah pada saat orang yang tidak tidur pada saat nisfu Sa'ban. Dan 2 malam berikutnya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan molor Pak, 3 malam itu kalau bisa. Begadang kita. Begadangnya jangan ngobrol, ya zikir kayak tasbih lah ya. Di masjid boleh, di rumah juga boleh ya. Begitu Pak kira-kira. Tapi rasanya berat Pak ya. Iya, kita jam 10 aja udah mata udah berat, udah ngantuk Pak. Bagi di usia kita hari ini ya. Baik, kemudian wa ahsinu niyatakum, kalau sudah badanmu kau bersihkan dari dosa-dosa, dosa ya perbuatan lisan kita, hati kita, maka wa ahsinu niyatakum, mulai dari saat itu kamu perbaiki niatmu. Tuh Pak, jadi kalau udah niatnya baik pasti amalnya baik, walaupun di tengah perjalanan tidak baik Pak. Banyak orang yang berawal niatnya baik, di tengah perjalanan nggak baik, tapi sama Allah dihitung baik. Kenapa? Di awalnya startnya adalah baik, maka ketika perjalanan banyak berbagai macam ujian, maka nggak jadi masalah. Tinggal nanti di akhirnya diperbaiki. Sama halnya ketika orang sholat, niat awalnya lillahi ta'ala, sholatnya karena Allah, tapi di tengah perjalanan banyak godaan, banyak pikiran macam-macam, banyak gangguan, pikirannya ngawur kemana-mana ya. Otaknya kemana-mana Pak, hatinya kemana-mana, nggak masalah kata Imam Ghazali, masih dianggap dia khusus sholatnya. Karena yang penting di awalnya itu harus khusyuk, harus ikhlas niatnya. Tinggal di akhir perbaiki, sebelum salam perbaiki niatnya kembali. Yang ngawur tadi khusyukkan niatnya, maka dianggap sholat yang khusyuk oleh Imam Ghazali. Yang penting di awalnya dulu Pak, sama akhirnya Pak ya. Baik. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul la yubtiru wa yubtiru hatta naqul la yasumu kana asaru siyamu fi Sya'ban. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Yasumu hatta naqul, Rasulullah membiasakan diri berpuasa pada bulan Sya'ban. Sampai kata Siti Aisyah, la yubtiru, saya anggap Rasul nggak puasa karena biasa-biasa aja. Artinya nggak ada yang istimewa, karena udah menjadi keharusan bagi Rasulullah puasa selesai pada bulan full, pada bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah, ini Rasulullah puasa apa enggak? Kadang-kadang Rasulullah buka, ya berarti nggak puasa Rasul, padahal Rasul berpuasa. Yubtiru, ya, yasumu la yubtiru. Kadang-kadang nggak sahur Rasulullah. Seteguk air dong selesai, sudah lanjut ya. Kadang-kadang Rasul batal juga, sholat tidak puasa. Seperti itulah keadaan Rasulullah pada bulan Sya'ban. Saking banyaknya berpuasa sampai akhir bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan 1 bulan full pada bulan Ramadan. 3 bulan Pak Rasulullah puasa Pak ya. Bisa kita 3 bulan Pak selesai ya. Ramadan aja banyak yang batal kita Pak. Apalagi sholat, apalagi puasa sunat Pak ya. Ya kudu Pak. Kalau nggak pakai kudu gimana? Ya semua juga kudu. Sebab kita selama di dunia ini kita baru akan benar ibadah kita, baru akan mendapatkan berbagai macam kemuliaan seperti dapatkan Rasul. Ya contoh Rasul lah, makanya judulnya kudu nyontoh Rasul. Tuh pakai ilmu kudu Pak.
Wa kana aksaru siyamihi min Sya'ban, maka Rasul adalah yang paling banyak puasanya pada bulan Sya'ban. Berarti bulan Rajab masih di hari ke-1, ke-2, ke-3, mungkin di hari ke-4-nya Rasul batal. Hari ke-5, ke-7-nya, hari ke-8-nya batal. Tapi kalau bulan Sya'ban dari awal sampai akhir full 1 bulan Rasulullah puasa. Cuma 1 hari terakhir menjelang hari akhir daripada bulan Sya'ban. Karena besoknya udah Ramadan. Maka Rasul batalkan puasanya. Kemudian wafin Nasa'i fi hadisi Usamah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Imam An-Nasa'i dari hadis Usamah ya radhiyallahu anhu, saya berkata, ya Rasulullah, Usamah bertanya kepada Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa pada 1 bulan pun yang paling banyak di antara bulan-bulan yang 11 bulan, kecuali pada bulan Sya'ban yang kau berpuasa full, kata Usamah ya. Maka Rasul menjawab, qala, kenapa demikian? Rasul menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u bil a'mal li rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Rasulullah SAW, inilah 1 bulan syahrun yaghfulun nasu, yang manusia rata-rata lupa, nganggap remeh ya, karena dianggap sudah bonus lah, nggak usah puasa, besok juga ada puasa Ramadan, kebanyakan pre udah. Apalagi puasanya full di bulan Rajab, udah Sya'bannya nggak puasa, kan begitu. Hampir rata-rata manusia melupakan, mengabaikan, menganggap remeh keutamaan di bulan Sya'ban, ya, bulan dimana di antara Rajab dan Ramadan, antara Rajab dan Ramadan ada bulan Sya'ban, dilupakan. Ya padahal begitu banyak keutamaannya. Orang yang mungkin gagal di Ramadan bisa ketutup di bulan Sya'ban. Ya gitu Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan bagi kita yang sudah tuntas nih Sya'bannya atau masih puasa terus, lanjutkan sampai akhir Pak. Ya, karena insya Allah mudah-mudahan ketika mungkin nggak ada umur, saya Sya'ban nggak ada umur kita, insya Allah sudah dihitung Ramadannya. Ya, karena Ramadan itu adalah bulan di mana setiap kita itu memetik hasil dari sebuah karya kita, sebuah amal kita yang sudah kita lakukan di 11 bulan kemarin, terutama di 2 bulan, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab berarti bulan di mana kita menanam, ya, ada tanah, ya, kita urus, ya, kita cangkul, kita kasih pupuk, ya, kemudian kita setelah selesai kita tanamin, taruh apa? Bibit, kita taruh bibit di tanah tersebut, kita tunggu. Kita tunggu, kita urus, kita siram, kita kasih pupuk, kita rawat, maka tumbuhlah biji tadi menjadi pohon. Merawat biji tadi menjadi pohon itu di bulan Sya'ban Pak. Nanamnya di mana? Nanamnya di Rajab. Rajab tadi bulan di mana kita menanam. Tuh Pak, bersedekah, baca Quran, itu nanam namanya. Berbuat baik, amal soleh, sholat sunat, sholat wajib, hadir di masjid, majlis taklim, berkata baik, memenuhi janji, beribu-ribu kebaikan dan ibadah, tanam yang banyak pada bulan Rajab. Bulan Sya'ban, bulan dimana kita diharuskan merawat amal kita tadi yang sudah kita tanam. Kita pupuk, kita jaga, kita sirami, ya, kita jagain dari kambing, dari hama, ya. Kalau dia pohon, jangan sampai pohon itu rubuh ke kiri, pakai ikat pakai apa, kayu atau pakai apa supaya dia tidak bergoyang, tidak bergerak kena angin. Rawat sama kita jaga siang malam. Setelah 1 bulan ini biji tumbuh menjadi pohon Pak. Kalau rambutan ya dia tumbuh besar. Kalau rambutan kan pasti kan 5 tahun 4 tahun Pak ya. Ya, yang sebulan 2 bulan mah bulan itu kali ya apa? Yang kita sayur itu kangkung Pak. Ya, kangkung sawi itu 2-3 bulan tuh. Ya anggap saja kita nanam sawi lah, ya, kita rawat, kita pupuk, kita jaga, kita awasi, kita kontrol, dia tumbuh bagus, cakep, tumbuh bagus Pak, hidup, hijau. Jadi harapan kita, wah dijual laku mahal nih, kan begitu biasanya Pak. Kalau orang Indramayu tuh nggak boleh ada tanah sedikit Pak. Ya dia tinggal di situ, dia bikin tempat, dibikin gubuk, kemudian dia
maka luar biasa Pak hasilnya, karena dia rajin, dia tanemin tuh tanah kosong tadi Pak. Nah, ini ilustrasi seolah kita sudah nanam tadi itu di bulan Rajab, di bulan Syaban ini kita pupuk, kita siram. Kapan metik hasilnya Pak? Ramadan inilah bulan dimana kita memetik hasil dari apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab, kita pupuk, kita rawat, kita sirami di bulan petik hasilnya di bulan Ramadan. Amin. Makanya bulan memetik hasil Ramadan itu Pak. Ya makanya kita berdoanya dari 3 bulan. Allahumma barik lana fi Rajaba wasa. Ya Allah 2 bulan ini nih Rajab, kalau bisa panjangin umur saya ya Allah. Beri kekuatan iman kepada saya, keyakinan kepada saya, fisik saya, lahir batin saya, supaya saya tidak kurang sedikit pun berbuat baik di bulan Rajab dan Sya'ban. Nggak ada amal soleh yang saya tidak kerjakan, nggak ada perbuatan kebaikan yang saya tinggalkan, yang nggak saya peduli. Tolong ya Allah, minta di bulan Rajab dan Sya'ban Pak. Karena suksesnya Rajab, suksesnya Sya'ban, pasti suksesnya Ramadan. Amin. Jadi jangan berharap nih leha-leha aja Pak. Ya, Rajab biasa aja, Sya'ban juga apalagi karena dianggap bulan bonus. Rajab, maaf saya kasih tahu, kebanyakan gagal bulan Ramadannya. Makanya Lailatul Qadarnya kebanyakan kita gagal Pak. Rasulullah kenapa tiap tahun dapat Lailatul Qadar? Karena Rasulullah 11 bulan Pak. Ya, aktif ibadah beliau itu nggak pernah berhenti selama 11 bulan. Menanam, ya kemudian menyirami, merawatnya selama 11 bulan. Ramadan tinggal metik hasil, wajar lah. 11 bulan beliau capek. Lah kita pengen metik hasil doang, tiba-tiba metik hasil datang. Saya mau metik singkong nih, mau ngambil singkong, tanya sama petani, emang Anda nanam nggak? Lah nggak nanam pengen metik singkong. Siapa yang ngalem? Kalau mau ke pasar bawa duit nggak nanam juga pasti kita beli. Beli apa tuh? Rambutan, beli duren. Nggak perlu nanam Pak, nggak perlu nyiram bertahun-tahun. Syaratnya bawa duit aja ke pasar. Dapat nggak tuh duren? Banyak Pak. Rambutan juga banyak. Tinggal bawa duit. Kan begitu. Lah ini kita duit kagak gablek, nanam kagak, pengen pulang bawa hasil. Saya mau tanya, masuk akal apa tidak? Duit kagak punya, nanam kagak, pulang pengen bawa hasil. Ya, orang gila itu mah Pak. Kita juga begitu dalam hidup. Pengen sukses Ramadannya, keluar pengen jadi orang yang bertakwa, pengen dapat keutamaan bulan Lailatul Qadar, tapi 11 bulannya cuek, ibadahnya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Puasa sunnah juga kagak pernah, tahajud kagak pernah. Kok pengen dapat Lailatul Qadar, ngimpi. Betul Pak. Lah, kan saya udah tanggal 17 datang Ustadz, tanggal 19 datang lagi. Lah ente ngintip. Itu namanya ngintip apa Pak? Ngintip Lailatul Qadar diintip di tanggal ganjil, diintip tanggal 19. Ada nggak ketemu? Ya diintip, dia ngumpet. Yang ngintip tanggal 21, wah belum ketemu juga kata dia. Udah ketemu belum? Udah, yang ada keder bukan Lailatul Qadar. Tanggal 23, 25, nggak bakal ketemu sampai kiamat Pak. Kenapa Rasulullah rahasianya setiap tahun Rasul? Bukan hanya Rasul seorang nabi, karena Rasulullah itu 11 bulan nggak berhenti Pak, digeber terus Pak. Makanya dapat bonus Lailatul Qadar. Rasul 83 tahun 4 bulan tidak beribadah, sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ibadah 1 malam dihitung 83 tahun, melampaui umur kita. Umur kita 60 tahun mati, masih ada bonus berapa tahun lagi tuh? 23 tahun. Kalau umur kita 70 tahun mati, dapat bonus Lailatul Qadar, masih ada bonus 13 tahun lagi Pak. Artinya yang 73 tahun umur kita itu sama Allah sudah terhampuni seluruh dosa kita. Apa enggak surga Pak, manusia nggak punya dosa? Nggak bakal dihisab. Lailatul Qadar cuma 1 malam Pak. Tapi saya belum tanya kira-kira mudah apa sulit? Ya itu jawabannya, saya bilang. Kan saya pengen tahu trik-triknya, kuncinya pengen tahu nggak? Hidupkan tuh minimal bagi kita yang memang ya susah lah kalau 11 bulan malah. Kalau takwa 11 bulan tuh luar biasa Pak, di level para aulia Pak.
di level para alim ulama al-khos, ya, para nabi, para rasul. Kita cukup orang awam 2 bulan aja dah sibukin diri kita sama ibadah di bulan Rajab dan Sya'ban, begitu Pak, ya. Nah ini kan 2 bulan kagak, nanam kagak, pengen metik, ya, stres namanya Pak. Baik. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qad ila Ramadan wa ma ra'aitu fi syahri aksara min siyaman min Sya'ban. Kata Siti Aisyah di dalam sebuah hadis diriwayatkannya, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW begitu sempurnanya, begitu lengkapnya, begitu full puasanya di 1 bulan kecuali pada bulan Ramadan. Ramadan full dari hari pertama sampai hari terakhir, Rasul full puasa. Dan saya juga nggak pernah melihat Rasulullah SAW begitu sempurnanya, begitu fullnya puasa dalam 1 bulan, yang puasanya jauh lebih banyak daripada bulan-bulan yang 10 bulan yang lain, yaitu bulan Sya'ban. Jadi 2 bulan ini Rasulullah full puasanya dalam 1 bulan. Berarti 2 bulan tuh Rasulullah ditambah kemarin bulan Rajab. Baik. Wali muslimin kana yasumu Sya'ban illa qalil fa hadhi riwayah mufassiril aula fal muradu biha kulluhu aglab. Adapun menurut Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban enggak banyak. Riwayat hadis dari Imam Muslim, ya. Sementara dari para riwayat hadis yang lain termasuk dari Aisyah bahwa Rasulullah puasanya full istakmala siyama syahri Sya'ban, ya. Fahadi riwayah mufassiril aula, ini kebanyakan para ulama-ulama yang mutaqaddimin Pak, ya, yang mereka berpendapat enggak semuanya 1 bulan full puasa Rasulullah SAW. Baik. Kila ada pendapat innalil malaikati fis sama'i lailatai idin kama anna lil muslimin fil ardi yaumai aid. Dikatakan oleh beberapa ulama bahwa sungguhnya bagi malaikat innalil malaikati fis sama', bagi malaikat di langit ada 2 malam id, ya. Jadi malaikat juga punya 2 id seperti halnya manusia punya 2 id, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Idul Fitri setelah puasa Ramadan full, maka lanjut dengan takbir, besoknya laksanakan sholat sunat Idul Fitri. Idul Adha, ya, pada bulan 10 Dzulhijjah, ya, orang-orang dari Arafah kemudian selesai lalu berkorban. Kita di Indonesia sholat sunat Idul Adha yang dilanjutkan dengan pemotongan hewan. 2 hari raya ini, ya, yang Allah berikan kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW. Adapun malaikat di langit juga sama, punya 2 hari raya, ya, di langit Pak. Apa hari raya malaikat di langit? Yang pertama adalah Fa'idul malaika lailatul baro'ah. Maka hari yang pertama bagi malaikat di langit adalah hari baro'ah namanya Pak. Hari baro'ah itu apa? Ya, hari baro'ah adalah wahya lailatul nisfi min Sya'ban, hari di mana adanya 1 malam di bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu hari rayanya malaikat. Makanya wajar kalau kita bisa yang dari mana pulang maghrib di rumah, kita ke masjid, kita ke mushola, kita rame-rame baca Quran, baca Yasin, karena memang malam itu malam di mana malaikat seluruhnya di jagat raya ini, termasuk yang berada di malaikat yang di langit, mereka semua bersenang-senang karena malam Idul Baro'ah, ya. Yang kedua, apalagi malam idnya malaikat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, ya. Kenapa Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu turunnya dari langit, ya. Quran 30 juz itu, ya, adanya di Baitul Ma'mur, di langit ke-7, di Baitul Izzah, ya, diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur, istidraj. Quran 30 juz sudah ada, ya, 30 juz, tinggal Allah turunkan secara istidraj bagaimana situasi dan kondisinya kepada baginda Rasul melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dari Quran yang pertama di Baitul Ma'mur, Baitul Izzah sampai Baitul Ma'mur di langit pertama, setelah Baitul Ma'mur baru sampai ke bumi turunkan. Nah, malaikat tahu tanggal berapa turunnya itu Lailatul Qadar, karena ketika itu diturunkan Quran.
ngejlek selama 30 juz pada saat itu turun. Yang setiap tahun Rasulullah murojaah setiap tanggal 17. Ya. Makanya malaikat tahu. Nah, itulah disebut sebagai Aidul Lailatul Qadar. Adapun bagi mumin adalah Yaumul Fitri dan Yaumul Adha. Falidzalika sumiyat Lailatul Nisfi Sya'ban Lailatul Idul Malaika. Makanya malam nisfu Sya'ban adalah sebagai malam hari rayanya malaikat. Bapak hadirin rahimakumullah, ini ada sebuah kebiasaan yang menjadi tradisi di masyarakat kita, dari orang tua kita di masa lalu. Saya juga kurang begitu paham, sampai ada suatu saat saya ada didebat oleh seorang bapak udah umur dan dia ketua majelis taklim. Dia bilang, kenapa Ustaz katakan bahwa tidak ada sholat nisfu Sya'ban? Ini kan momennya adalah nisfu Sya'ban, begitu. Makanya saya sholat sunat nisfu Sya'ban, kata beliau. Padahal sudah banyak di media para ustaz, para kiai, para ulama menjelaskan secara detail dengan dasar-dasar hadis yang kuat, dengan dasar-dasar ya berdasarkan ya pendapat-pendapat para ulama-ulama yang diperkuat oleh fakta-fakta bahwa di zaman Rasulullah dari dahulu sampai hari ini memang nggak ada Rasul menyuruh kita sholat sunat nisfu Sya'ban, memang nggak ada, Pak. Ya itu benar-benar memang adalah bid'ah, Pak. Yang ada adalah pada saat itu setelah maghrib laksanakan sholat sunat saja. Silakan mau sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih, sholat sunat awabin, silakan ya, sholat sunat hajat 2 rakaat. Jadi tidak usah pakai usul sunata lailati nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi nggak ada ya. Jadi sesuatu yang diada-ada itu bid'ah namanya, Pak. Itu bernilai 0, Pak, nggak ada pahalanya. Makanya jangan dilaksanakan pada saat itu. Cukup sholat sunat saja, gitu, Pak ya. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah. Kita lanjutin, Pak. Waktu sama Lailatul Takfir aidon lidzalik. Bulan Sya'ban ya, emang kalau kita bahas ini, Pak, Sya'ban itu ada berapa huruf, Pak? Sya'ban. Ya, 5 ya. Shin, Ain, Ba, Alif dan Nun. Shin, Ain, Ba, Alif dan Nun. Ini diceritakan, Pak, ya, dalam sebuah kitab ya. Shinnya adalah syafaat, asyaraf, Pak, shinnya syaraf, kemuliaan. Jadi kalau ingin mulia amal kita, mulia perjalanan kita, mulia akhir hidup kita nanti di yaumil qiyamah, maka muliakan bulan Sya'ban karena syaraf yang pertama ya. Orang baru akan mulia bila berada di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Ya pasti kita dimuliakan. Kalau pengen mulia, kumpul di tempat yang tidak ada yang mulia, tidak orang yang punya pangkat mulia, maka nggak mungkin kita jadi orang mulia. Ya, kita orang biasa, kumpul sama wali kota, kumpul sama pejabat, kumpul sama presiden. Jadi ikut nimbrung mulia, karena mulia itu artinya terhormat gitu loh, Pak ya, bukan mulia di akhirat, Pak. Terhormat, dihormati gitu loh, Pak. Nah, sama halnya ketika bulan Sya'ban ini. Kenapa ini dikatakan sebagai bulan yang mulia? Lihat asyaraf. Ya, yang kedua apalagi, Pak? Ain. Ain itu berarti al-uluwu, ali, ala. Ulu itu tinggi. Ya. Kalau ingin tinggi derajat kita, tinggikan bulan Sya'ban. Tinggikan amal, prioritaskan semua amal kebaikan di bulan Sya'ban ini. Ya, jangan takut-takut kita. Ya, jangan takut habis modal. Mau infak, banyakin infak di bulan Sya'ban ini. Apalagi bulan Sya'ban sebentar lagi Ramadan. Orang kalau dikasih infak di bulan Ramadan, mau puasa, senang banget. Doanya mungkin sebulan doain kita, Pak. Subhanallah. Saking senangnya orang, saking bahagianya, Pak. Dapat sembako, dapat bingkisan juga, dapat amplop juga. Termalam mau sahur, besok mau buka, dikasih duit, dikasih infak, Masya Allah, bahagia apa tidak, Pak? Senang banget, Pak. Masya Allah, dia doa isinya cuma doain doang orang yang ngasih sama dia. Subhanallah, Pak. Al-ulu, ya, kemudian ba al-birru, ya, tanamkan berbagai macam kebaikan. Baro'ah, ya, tabarru', kebaikan-kebaikan. Jadi memang puncaknya ibadah ya di bulan Sya'ban ini. Maksudnya inti daripada amal yang 11 bulan, di 12 bulannya sebagai memetik. Kemudian alif,
Alif itu al-ulfah. Alif al-ulfah, rasa kasih sayang. Di bulan Syaban ini kalau bisa bagaimanapun caranya kita upayakan tingkatkan rasa empati kita kepada terhadap sesama saudara kita. Orang yang fakir terutama targetnya. Kita mungkin juga hari ini nggak kaya-kaya amat. Hari ini kita juga mungkin nggak terlalu banyak juga kita punya harta ala kadarnya. Tapi banyak saudara kita yang sampai saat ini, sampai besok ketemu Ramadan dalam kondisi papah, tidak punya apa-apa. Persiapan pun barangkali maaf. Masih banyak di antara kita yang dalam kondisi yang tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Berharap bantuan dan kasih sayang rahmat daripada saudara kita. Nah inilah momennya. Ulfah. Tingkatkan rasa empati kita, peduli kita terhadap sesama. Inilah hakikat daripada Sya'ban Ramadan. Makanya pantas kalau kita memuliakan Sya'ban pada bulan ini dengan 5 huruf tadi, yakin kita sukses di Ramadan. Ulfah, apa ya? Ulfah, alif. Lembutkan hati. Yang biasa marah-marah, udah jangan, berhenti, perek dulu marah-marahnya. Yang biasa emosi, coba berhenti dulu emosinya. Yang sedang pada berantem sama saudara, coba berhenti, kumpul bareng, ketemu, minta maaf. Udahlah kita minta maaf dulu, entah habis Ramadan mah terserah dah. Kalau bisa begitu nggak masalah Pak. Daripada bulan Ramadan dia pada perang, pada emosi, pada marah, percuma juga kita ibadah. Sementara hati kita tidak bisa jaga, kemarin kita tetap masih berjalan, maka percuma kita Ramadan. Berhenti dulu, minta maaf, janji besok habis Ramadan kita marah lagi. Begitu bahasanya. Ya syukur-syukur nggak jadi marah gitu maksudnya Pak. Kan ada yang begitu Pak. Oke kita berhenti sekarang, kita minta maaf, terus Ramadan kita marah lagi. Boleh, maksudnya silakan aja gitu Pak ya. Kalau bisa selesai sudah setelah Ramadan, karena udah berubah statusnya menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa tuh nggak gampang marah Pak, nggak gampang emosi ya. Terakhir nun, Sya'ban, alif, ulfa, nun, nur, cahaya. Hasil dari apa? Ibadah kita yang bagus, istiqomah selama Rajab dan Sya'ban, maka menghasilkan nur, cahaya. Orang yang punya cahaya di hatinya, maka terang hidupnya, jelas hidupnya, jalan kemana menujunya dia udah tahu. Nggak mungkin salah jalan, nggak mungkin dia tersasar pada dalam hidupnya. Dia nur, punya cahaya. Lihat bagaimana orang-orang di masa lalu para sahabat Nabi, dari orang-orang yang tersesat. Umar, orang tersesat, ya anaknya dibunuh, ya masih hidup dikuburin, ya mabuk setiap waktu, bukan lagi hari, setiap waktu harus mabuk. Judi, zina tiap hari kerjaan Umar. Tapi bagaimana ketika berjumpa Rasul dapat hidayah? Allah turunkan nur, cahaya baginya. Mau orang-orang yang dipantaskan oleh Allah, dicatatkan namanya sudah ada di surga, dan mereka tidak akan pernah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dimuliakan oleh Allah. Masya Allah ya. Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian menurut Imam As-Subki di dalam tafsirnya, annaha tukaffaru dzunubus sanah. Di bulan Sya'ban ini bila kita puasa 1 hari, Allah berkenan menghapuskan dosa kita setahun, Mbak. 1 hari di bulan Sya'ban. Ya, itu Pak. Annaha tukaffaru dzunubus sanah. Diampuni dosa kita selama 1 tahun. Tahun yang kemarin Pak, berikut tahun ini sampai tahun ke depan sudah diampuni itu di bulan Sya'ban. Cukup dengan puasa satu hari. Walailatul Jum'ah tukaffaru dzunubal usbu. Adapun ketika kita malam Jum'ah, ya malam Jumat nih, kita siangnya puasa atau mungkin di aktivitas ibadah lainnya, lalu malamnya kita hidupkan Jumat, maka malam Jumat itu dari pagi sampai malamnya, maka tukaffaru dzunubal usbu, dosa 1 tahun diampuni pada malam Jumat pada bulan Sya'ban. Kemudian Lailatul Qadri tukaffaru dzunubal umur. Adapun ketika besok Ramadan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar ataupun tidak berjumpa, tapi kita tuntas Ramadannya, niscaya kita akan dapatkan hikmah, hakikat keutamaan daripada Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah situasi, bukan seperti orang dulu cerita orang tua. Kalau Lailatul Qadar nanti kalau ketemu kita di perjalanan, tentu ada pohon rebah katanya. Pohon, kalau ada pohon rebah itu namanya Lailatul Qadar gitu ya. Zaman dulu ceritanya orang tua. Katanya kalau udah kayak gitu kita ngumpet tuh di bawah kolong tuh. Ya, di kolong apa? Balai, katanya lah orang Lailatul Qadar, katanya pohon lubak kita kok di kolong balai. Zaman dulu aneh-aneh baik. Ya.
Air menggolak katanya, air sumur. Kalau kita mau ke sumur, kalau dia turun tuh jam 12 ke atas, air katanya menggolak. Begitu peristiwanya katanya. Padahal juga nggak demikian, Pak. Banyak dilala atau ciri-ciri kedatangan bulan atau Lailatul Qadar. Banyak, Pak. Dari mulai suasana yang damai, dari mulai siang sampai tengah malam. Kalaupun matahari panas, panasnya nggak menyengat, ya, suasana adem, damai dan sebagainya. Begitu ya. Baik, kemudian ihya'u hadhil layali sababun li takfirid dzunub. Artinya di 3 malam ini orang-orang yang tidak tidur, satu, pada malam nisfu Syaban dia nggak tidur, kedua, pada malam Jumat dia tidak tidur, dan ketiga, malam Lailatul Qadar dia mendapatkan ketika tidak tidur dapat Lailatul Qadar. Ketiga di malam itu, kata beliau, ihya'u hadhil layali, menghidupkan malam-malam ini sababun, menjadi sabab li takfirid dzunub, Allah ampunkan seluruh dosa kita. Tuh malam Jumat kalau bisa begadang, Pak. Tidur sebentar, bangkit jam 12, jam 1 kita bangun sampai jam subuh. Nanti habis subuh tidur baru sebentar. Begitu ya. Biasakan tuh kalau bisa. Kenapa? Kita ini kan udah umur. Kurangin tidur, jangan banyakin tidur. Ini mungkin kita sekarang enggak, Pak. Habis maghrib aja udah ngantuk, udah nguap. Ya kan emang tadi makannya banyak, ngopinya banyak, ngudutnya banyak, ya makanya bawaannya ngantuk mulu. Makanya banyakin puasa kalau udah umur, Pak. Ya, banyak puasa apa tidak nih, Pak? Ya, Pak Haji puasa mulu nih, Pak Haji nih. Pak Haji Sami puasa, alhamdulillah Pak Haji mah, ya nggak pernah berhenti puasa terus. Ya, baik. Sudah jam berapa, Tat? Kita lanjut, Pak ya. Kita walaupun nggak dapat Ramadan nggak apa-apa, Pak, tapi kita dapat selesaikan Sa'bannya dulu, Pak ya. Baik, kemudian waktu sama Lailatul Syafa'ah ala marubiya annahu sallallahu sallallahu ta'ala Lailatul Salis Asyara Syafa'ah ya fi ummatihi. Dikatakan juga malam Sa'ban ini adalah bulan Sa'ban adalah bulan syafaat. Bulan syafaat, Pak. Karena bulan ini bulan Nabi. Orang yang begitu concern ibadahnya di bulan Sya'ban ini, maka dicirikan oleh Nabi, dia akan mendapat syafaat Nabi. Makanya disebut Lailatul Syafa'ah. Ya, subhanallah nih, Pak. Lama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hal ini ketika ada sebuah riwayat, ya ketika Rasulullah SAW berujar kepada Allah, bertanya kepada Allah, Sa'alallah ta'ala Lailatul Salis Asyara Syafa'ah. Ketika Rasulullah bertanya kepada Allah tentang malam ke-13 daripada bulan Syafa'ah fi ummati, kepada umatnya. Kemudian Allah meminta kepada Allah ya pada malam ke-13 supaya diturunkan syafaat buat umatnya. Allah minta Rasulullah kepada Allah. Fa'atahu sulus. Maka Allah mengijabah doa Nabi. Maka diberikanlah di sepertiganya. Sepertiga apa, Pak? Sepertiga bulan Sa'ban. Sepertiga itu tanggal berapa? Ya, ya berarti sekitar tanggal 15, Pak, di minggu kedua ya. Ya. Kemudian wasa'alahu lailatul rabi. Kemudian Rasulullah juga minta kepada Allah agar diturunkan pada malam yang ke-14 untuk memberikan syafaat. Maka kata Allah, fa'atahu salasin, maka Allah memberikannya pada sampai kepada malam ke-30. Berarti kalau gitu saya mau tanya, full nggak syafaat tiap hari diberikan Rasul di bulan Sa'ban? Full setiap hari, Pak. Subhanallah. Jadi tiap hari Rasul membuka gerbangnya, gerbang syafaatnya kepada setiap umatnya yang betul-betul khusyuk melaksanakan ibadah pada bulan Sya'ban. Seperti yang beliau contohkan. Momentumnya adalah hari ini, Pak. Kita masih ada waktu. Ayo. Apa yang kelak nanti di yaumil qiyamah kita banyak harapkan, Pak. Dari amal kita belum tentu membantu. Sholat kita belum juga tuntas. Puasa kita belum tentu jadi garasi buat kita selamat dari azab Allah. Seluruh amalia kita ini, maaf, belum jadi jaminan bagi kita untuk selamat daripada azab Allah nanti di yaumil qiyamah. Ya. Tentunya ada satu
kebaikan yang masih kita tunggu, yang itu datang dari kebaikan Rasulullah, yaitu memberikan syafaatnya kepada kita. Kapan itu? Nanti di yaumil kiamah. Dari mulai kapan kita mencarinya? Di momennya adalah di bulan Sya'ban ini. Betul Pak? Ya, di bulan Sya'ban Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat syafaat, ini bulan Nabi. Ya, ya. Barangkali itu saja yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sya'ban begitu luar biasa, begitu panjang perjalanannya, begitu panjang kisahnya, dan mudah-mudahan kita besok Ramadan tanggal hari Kamis ya, tanggal 19 kita akhiri pertemuan kita di Baitul Hikam atau di Aqobah, kita dalam kegiatan kembali nanti di bulan Ramadan. Dan saya atas nama pribadi dan atas juga pengurus menghaturkan, dan para asatiz, para ustadz, para guru menghaturkan mohon maaf yang tak terhingga atas segala kesalahan baik dari lisan, dari ucapan, perbuatan, sengaja ataupun tidak, karena yakin yang banyak ngomong ustadz ya, yang paling banyak bicara adalah ustadz, yang kita berada di hadapan bapak-bapak paling banyak salahnya orang banyak ngomong. Maka saya dalam hal ini memohon ampun, meminta maaf atas segala kesalahan saya. Tentunya dimaafkan Pak ya. Demikian, barangkali Bapak juga sudah jauh, ini saya maafkan ya. Sama. Ya, insya Allah nanti di akhir saya mohon untuk Ustaz Sulaiman, karena ini pertemuan terakhir, setelah itu kita puasa. Setelah ini nggak ada lagi ya Pak Jenny? Masih ketemu Senin depan lagi, satu kali lagi. Ya, demikian barangkali. Ya, sesuai dengan yang seperti biasa, kita Ramadan ada iftar puasa, mungkin di situ nanti buka kajian lah ya. Insya Allah nanti ada jadwal schedule dari pengurus. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah Allah kuatkan iman kita, Islam kita, tingkatkan amaliyah kita. Insya Allah mudah-mudahan kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita orang istiqomah. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Walaupun minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian teman sekalian penjelasan tentang keutamaan bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi menambah pengetahuan kita tentang Sya'ban dan Ramadan. Teman sekalian, di akhir pengajian ini sengaja saya tidak bisa mendeteksi pertanyaan, tapi sesuai dengan informasi dari Pak Ustaz, kita akan berusaha bersama-sama, karena barangkali di antara kita tentu sebagai manusia biasa yang penuh banyak dosa dan kesalahan. Mari kita sama-sama sebelum ditutup pengajian ini, nanti setelah ditutup kita akan berusaha dengan cara kita. Ya, dari masing-masing muter dari sini. Jadi saya Pak yang mulai, saya ke Ustaz Hussein, kemudian saya berdiri di situ. Kemudian yang ini maju ke sini, berdiri samping saya, dan jadi ini di sana Pak. Maaf ya. Ya, terima kasih, dan mari sama-sama kita tutup pengajian dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Mohon maaf ya, doa mudah-mudahan sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Jemaah. Ya bagiannya, masya Allah, alhamdulillah Pak. Minta maaf bila ada kesalahan nih, Pak Haji ya. Pak Haji, jangan diingat-ingat. Ya, tadi doanya.
Topik ya. Dan kalau ada banyolan yang kemudian Pak Wandi, saya banyak salahnya nih. Alhamdulillah, udah maaf. Sekali doanya, udah ya. Udah ya. Berkah udah ya. Sekali doanya udah sama-sama dah. Insyaallah dah. Maafin, Tris. Pertama kok. Dan ya, mudah-mudahan kita sama dari doanya ya. Haji, ya sudah masih dari doanya Pak Haji ya. Mudah-mudahan hidup saya banyak saya. Amin. Ya Allah berkah. Ya, alhamdulillah dah. Dari doanya. Dari doanya tidak ada kesalahan. Ya Muhammad ya. Selamat panjang umur. Ya, barakallah sama-sama Pak. Dari doanya kayak mohon maaf ya. Barakallah dulu ya. Ampura. Minta maaf. Biasa setahun. Minta maaf kesalahan ya. Oke, saya ya. Yakin bisa bercanda nih. Ya. Ya. Bercanda nih barangkali nih. Oh, ini dari doanya. Maaf ya. Terus ya, dari doanya. Ya, saya suka ngomongin yang diucap maupun tidak diucapnya aja. Ya, namun tadi saya mohon maaf yang terucap yang tidak terucap ya. Mohon maaf ya, banyak kesalahan kita. Bapak ya, ampura Pak, teridonya Pak. Apa aja ya, ada tolong teridonya Pak Haji. Ya, teridonya aja, salam. Oke. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi